Halo guys, balik lagi di Saka Channel. Setelah 2 video terakhir kita cuma nyeritain tentang masa lalu Haruto dan juga identitasnya, sekarang gue bakalan bahas tentang heroin-heroin yang ada di sekitar Rio. Karena ini anime genrenya emang harem, jadi nggak perlu aneh kalau Rio pasti dikerubungin cewek dimanapun dan kapanpun. Tapi karena cewek yang emang suka atau seenggaknya deket sama Rio emang bener-bener banyak, gue sama admin lain sempat bingung sampai-sampai debat buat nentuin jumlah heroin. Dan akhirnya kita sepakat kalau heroinnya itu ada 13 orang. Dan kebetulan juga di opening animenya itu ada sekitar 12 cewek yang ditampilin dengan catatan Uzuma tidak masuk dalam list heroin. Oh ya, buat jaga-jaga takutnya ada perbedaan, perlu gue kasih tahu kalau gue cuma baca LN-nya dan gak baca WN-nya. Karena 13 orang bener-bener kebanyakan buat dibahas secara detail, jadi gue cuman bahas beberapa hal aja. Dan mungkin nantinya gue bisa bahas beberapa heroin secara detail di video terpisah. Nah, di video kali ini urutan heroinnya agak diacak dan gak sesuai kronologi. Heroin yang pertama adalah Celia Claire. Celia adalah salah satu heroin pertama yang bertemu dengan Rio, yakni saat mencari Putri Flora di wilayah kumuh. Pada awalnya pertemuannya dengan Rio, Celia yang masih berusia 12 tahun sudah dikenal sebagai penyihir jenius. Dan dalam usia semuda itu, Celia pun sudah dipercaya untuk menjadi pengajar sihir di akademi kerajaan. Dari awal interaksinya, Celia selalu berlaku baik pada Rio yang waktu itu cuma seorang anak yatim dari daerah kumuh. Celia dikenal jarang merendahkan orang lain walau dirinya seorang bangsawan. Bahkan, selama Rio bersekolah, Celia itu satu-satunya orang yang memperlakukan Rio dengan baik di samping guru berpedang yang emang senang lihat kemampuan Rio. Celia juga bisa disebut sebagai teman pertama Rio. Bahkan seiring waktu, Celia seringkali dipermainkan oleh Rio yang secara rutin mengunjungi ruang kerja Celia. Selain sebagai teman, Celia juga bisa disebut sebagai orang yang membuka jalan bagi kisah Rio. Kalau dibandingin, Celia ini punya kemiripan sama Roxy yang bisa ngebuat Rudeus keluar dari rumahnya sebagai langkah awal dari kisah serial Mushoku Tensei. Untuk kisah cintanya sendiri, bisa dibilang kalau Celia itu punya perkembangan yang paling alami. Dimulai dari pertemanannya dengan Rio, rasa kesepiannya ketika Rio harus pergi akibat terfitnah, tumbuhnya rasa cinta ketika Rio menggagalkan pernikahannya dengan si bangke Charles Arbor, dan usahanya untuk membayar semua pertolongan Rio, hingga akhirnya Celia menjadi salah satu orang yang paling berharga bagi Rio. Walau bukan orang yang paling mengerti Rio, setidaknya Celia menjadi salah satu orang yang paling lama mengenal Rio. Celia sendiri adalah heroin yang paling tua dibandingkan dengan yang lain. Namun berkat tubuhnya yang mungil, Celia menjadi salah satu heroin yang paling imut penampilannya. Belum lagi ditambah dengan sifatnya yang kadang kekanak-kanakan, membuat Celia menjadi heroin yang paling cocok untuk dijahili dan juga dipeluk. Jadi jangan aneh kalau cukup banyak fans militan yang banyak bilang Celia itu best girl di serial seri Gensoki. Kemudian, heroin yang kedua adalah Ayase Miharu. Seperti yang kita tahu, Miharu adalah teman masa kecil sekaligus cinta pertama Haruto. Sayangnya, Miharu harus terisekaikan pada hari pertama di SMA, dan hal tersebut membuat Haruto frustasi akibat gagal bertemu Miharu. Akibatnya, Haruto harus menanggung penyesalan karena gagal menepati janjinya pada Miharu. Begitu berada di dunia seri Gensoki, Miharu berhasil diselamatkan oleh Rio dari pedagang budak. Pada pertemuan pertamanya, Rio memperkenalkan dirinya sebagai Haruto, dan hal tersebut membuat Miharu terus-menerus mencurigai Rio sebagai Haruto yang Miharu kenal. Miharu sendiri diperlihatkan sebagai gadis yang lembut dan juga baik. Kalau digambarin sih, Miharu itu tipe yang paling ideal buat dijadiin istri. Mungkin bisa kalian bayangin, kalau semisalnya pagi-pagi kalian udah lihat Miharu pakai celemek di dapur, ngucapin selamat pagi sambil senyum. Langsung malu-malu waktu masakannya dipuji, selalu setia dan dengerin curhatan kalian ketika pulang di rumah. Dan pastinya masih banyak lagi. Pokoknya kalian bayangin aja deh tipe istri paling ideal. Nah, seiring berjalannya cerita, Miharu nantinya bakalan sadar kalau Rio ternyata punya ingatan Haruto dari Jepang.
Hal itu terjadi berkat bantuan Aicia yang nge-spoiler ingatan Ryo ke dalam mimpi Miharu. Nantinya Miharu sendiri nyatain perasaannya ke Ryo, walau hasilnya Ryo tetap jaga jarak. Miharu sendiri bilang kalau dia jatuh cinta ke orang yang sama 2 kali, baik Haruto yang telah mati maupun Haruto yang kini lahir kembali sebagai Ryo. Intinya sih, kisah cinta Miharu benar-benar tergantung pada seberapa besar pengaruh ingatan Haruto di kepala Ryo. Menurut pendapat gue sendiri, kalau misal disandingin, Celia sama Miharu itu heroin yang setara. Karena Celia adalah orang yang paling berharga bagi Ryo, dan Miharu adalah orang yang paling berharga bagi Haruto. Kemudian heroin yang ketiga adalah Aicia atau roh yang membuat kontrak dengan Ryo. Aicia sendiri udah bikin kontrak sama Ryo semenjak Ryo dapat ingatan Haruto. Asal-usul dari Aicia sendiri cukup misterius, karena Aicia sendiri tidak tahu siapa dirinya, dan apa yang Aicia tahu adalah dirinya hanya terikat dengan Haruto. Dalam penamaannya, nama Aicia memiliki arti yang sama dengan Miharu, yaitu musim semi yang indah. Dikarenakan kesamaan tersebut, banyak yang berspekulasi bahwa Aicia adalah Miharu yang telah mati di masa depan. Ryo yang tidak terima dengan kematian Miharu mencoba untuk membangkitkan Miharu dalam bentuk roh, walau harus mengorbankan ingatannya. Kira-kira begitulah teori yang tercipta akibat kesamaan arti nama Aicia dan Miharu. Aicia sendiri digambarkan sebagai cewek yang sulit berekspresi. Aicia biasanya akan memasang wajah datar kapanpun dan dimanapun. Uniknya wajah datar tersebut akan terus terlihat walau Celia ataupun Miharu sedang menceramahinya mengenai masalah Aicia yang selalu ingin tidur bersama Ryo. Namun berkat dirinya yang selalu memasang wajah datar, Aicia akan terlihat sangat berbeda ketika dirinya berekspresi. Ekspresi yang ditampilkan oleh Aicia akan terlihat sangat lembut dan juga tulus. Ya kalau menurut gue sendiri sih, senyumnya Aicia itu udah setara harta karun yang harus terus dijaga. Dalam ceritanya sendiri, Aicia selalu merujuk Ryo dengan nama Haruto. Selain itu, bisa dikatakan bahwa Aicia adalah orang yang paling dekat dan juga paling mengerti Ryo. Aicia dapat mengetahui semua ingatan yang dimiliki Ryo dan juga Haruto. Bahkan, Aicia dapat mengetahui semua pemikiran, perasaan, dan juga mimpi Ryo. Sehingga bisa dikatakan bahwa hubungan Aicia dan Ryo sudah berada di tingkat antar jiwa. Haruto, I only belong to you, and I will always be by your side. Your weakness, your strength, your everything. I accept them all, so don't give up. Don't be afraid and believe in yourself a little. Kemudian heroin yang keempat adalah Latifah. Latifah sendiri adalah orang Jepang yang bereinkarnasi dan mati pada saat yang sama dengan Haruto. Latifah mendapatkan ingatan seorang siswi SD yang bernama Endo Sujune, yang mana dulunya pernah ditolong Haruto. Latifah sendiri adalah seorang manusia rubah yang memiliki rambut dan ekor berwarna oranye terang. Pada pertemuan pertamanya dengan Ryo, Latifah berusaha membunuh Ryo akibat perintah dari Duke Junot yang tidak ingin raja mengetahui bahwa dirinya adalah tukang fitnah. Pada pertemuan tersebut, Ryo berhasil membebaskan Latifah dari kalung budak, dan nantinya Ryo akan bercerita mengenai masa lalunya. Dan Latifah pun menyadari bahwa Ryo adalah Haruto yang merupakan cinta pertamanya. Semenjak itu, Latifah mulai memanggil Haruto dengan sebutan Oni-chan. Selama perjalanannya dengan Ryo, Latifah yang trauma pada manusia perlahan-lahan membaik. Latifah yang asalnya merasa takut pada Ryo, perlahan-lahan berubah menjadi adik yang manja dan terus menempel pada Ryo. Latifah akan selalu menjadi yang pertama untuk menyambut dan memeluk Ryo ketika Ryo pulang. Jujur aja gue sendiri lebih milih Latifah sebagai adik Ryo dibanding Aki yang benar-benar ampas. Dalam perkembangannya, Latifah juga menjadi heroin yang paling aktif dalam mendeklarasikan perang pada heroin lain. Latifah dengan bangganya akan berkata bahwa dirinya tidak akan kalah dalam perebutan cinta Ryo, baik sebagai adik ataupun sebagai wanita. Kemudian heroin yang kelima adalah Sayo. Sayo sendiri adalah salah satu penghuni desa yang dipimpin Yuba di kerajaan Karasuki. Sayo adalah salah satu dari sedikit heroin yang muncul di Yagumo. Sayo pertama kali muncul ketika Ryo datang ke desa saat dirinya sedang bersama Ruri.
Sayo sendiri digambarkan sebagai cewek pemalu yang selalu bersikap sopan. Walau begitu, menurut pendapat gue sendiri, justru sifat malu-malu Sayo itulah yang menjadi nilai tambah bagi Sayo. Lihat heroin yang malu-malu, kadang bawaannya jadi pengen jagain. Sayo seringkali menatap Ryo dan akan langsung tersipu begitu Ryo menatap Sayo balik. Walau Sayo terkenal dengan sifat pemalunya, namun hal tersebut berubah ketika berhubungan dengan Ryo. Sayo bahkan akan langsung marah ketika seseorang menghina Ryo. Selain itu, Sayo pun mati-matian berlatih spirit art dalam waktu yang lama demi bisa ikut berpetualang bersama Ryo. Jujur aja sih sebenarnya peran Sayo gak begitu guna dalam perkembangan cerita seri Gensoki. Walau begitu, Sayo jadi salah satu heroin yang paling gigih dalam mendapat cinta dan pengakuan dari Ryo. Sayo ini bisa disebut sebagai heroin yang paling berani dan juga ironis. Sayo menjadi heroin pertama yang menyatakan cintanya pada Ryo secara langsung, dan sayangnya Sayo juga menjadi heroin pertama yang ditolak oleh Ryo secara langsung. Untungnya walau begitu, Sayo masihlah belum menyerah. Pada suatu waktu ketika Miharu mendengar kisah Sayo, Miharu pun berkata kepada Sayo bahwa mereka satu nasib. Kemudian heroin yang keenam adalah Ruri. Ruri sendiri pertama kali bertemu dengan Ryo pada keadaan yang sama dengan Sayo, yaitu pada saat Ryo pertama kali datang ke desa. Berkebalikan dengan Sayo yang pemalu, Ruri ini dikenal sebagai gadis yang aktif dan juga riang. Buat kalian yang suka cewek energik dan juga periang, Ruri bisa dijadiin pilihan bagus buat kalian. Ruri sendiri tinggal bersama Yuba, dan semenjak Ryo tinggal di rumah Yuba, Ruri akan selalu membantu Ryo beradaptasi di desa. Berkat sifatnya yang riang, Ruri menjadi satu-satunya orang yang bisa berbicara dengan Ryo tanpa menggunakan bahasa yang formal. Soalnya Ryo sendiri ngomongnya kelewat sopan, sampai-sampai banyak orang ngira Ryo adalah bangsawan. Karena alasan itu banyak cewek di desa yang iri kepada Ruri. Sebenarnya kemana arah cinta Ruri ini agak enggak jelas. Di satu sisi, Ruri seakan-akan memiliki perasaan kepada Hayate, yang merupakan anak dari Goki atau pengikut setia orang tua Ryo. Ruri sempat memberi jimat kesehatan dan keselamatan kepada Hayate, dan meminta Hayate untuk datang lagi ke desa apabila sedang berlibur. Di sisi lain, Hayate sendiri kelihatannya emang jatuh cinta kepada Ruri, karena Hayate sering salah tingkah di hadapan Ruri. Tapi di saat perpisahan dengan Ryo, Ruri juga sempat bertanya apakah Ryo akan menjadikan Ruri sebagai pengantinya apabila Ryo kembali dan Ruri belum menikah, dan bisa diduga kalau Ryo langsung menolaknya. Sebenarnya kisah cinta Ruri juga sama-sama gak terlalu ngaruh kepada cerita utama seri Gensoki seperti Sayo. Dan beda sama Sayo yang nantinya bakal pergi ke Galar demi ketemu Ryo, Ruri kelihatannya gak terlalu ngejar Ryo. Rasanya lucu juga sih, dua heroin dari Yagumo ditolak mentah-mentah sama Ryo. Lanjut heroin yang ketujuh yaitu Liselot Gretia. Sama seperti Ryo dan juga Latifa, Liselot juga termasuk dalam 3 orang yang direinkarnasi dan meninggal di waktu yang sama. Identitas aslinya adalah Minamoto Rika. Liselot berkata bahwa dirinya juga pernah bertemu dengan Haruto pada saat dirinya masih SMP, sehingga ada saat di mana Liselot memanggil Ryo dengan panggilan Amakawa Senpai. Tidak diketahui seberapa spesial Haruto di pandangan Rika. Namun sebelum terjadi kecelakaan yang merenggut nyawanya, Rika dan juga Sujune adalah sesama stalker Haruto. Tidak diketahui pula kapan Liselot mendapat ingatan Minamoto Rika. Yang pasti pada saat dirinya berusia 8 tahun, Liselot berkata kepada ayahnya bahwa dirinya menolak pernikahan politik dan ingin menikah dengan pria yang dicintainya. Pada saat usia 10 tahun, Liselot diberikan sebuah kota untuk dikelola, dan Liselot pun mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Rika Guild. Berbeda dengan heroin lain, Liselot digambarkan memiliki sifat yang gentle dan profesional ala-ala pengusaha. Saking profesionalnya, Liselot dapat dengan mudah membuat hero dari pihak restorasi, yaitu Hiroaki salah paham dan menyangka bahwa Liselot menyukainya. Awalnya Liselot hanya memandang Ryo sebagai pendekar pedang yang overpower. Namun, begitu Ryo mengungkapkan identitasnya sebagai Amakawa Haruto, pandangan Liselot pun mulai berubah. Terutama ketika Liselot diselamatkan beberapa kali oleh Ryo. Perasaan Liselot pada Ryo pun terus berkembang seiring waktu.
Liselot tidak ingin hubungannya dengan Rio hanya sebatas hubungan bisnis. Puncaknya adalah ketika Liselot diculik oleh hero bernama Erika. Liselot mulai menyadari bahwa dirinya merasa kesepian ketika memikirkan Rio. Dan untungnya, Liselot berhasil diselamatkan oleh Rio, walau Rio harus terluka cukup parah. Akibat sifatnya yang terlalu mandiri, Liselot sering berkata tidak mengharapkan bantuan dan akan berusaha sendirian. Walau begitu, sebenarnya Liselot hanya tidak bisa jujur pada dirinya sendiri. Mungkin Liselot seringkali merasa kesepian dan membutuhkan teman yang sama seperti dirinya. Sebagai contoh, Liselot sengaja membuat Rika Guild dan menjual produk bumi untuk mencari orang yang sama-sama direinkarnasi sepertinya. Mungkin sekian dulu pembahasan di video kali ini. Nanti gue akan lanjut ke part 2 karena video ini udah kepanjangan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan ketik tombol like jika kalian suka video ini. Bagi kalian yang punya pendapat dan juga pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi para penonton dan pendengar dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.